Apa kabar pemirsa? Bersama saya Hidayat Adiasi kembali menjumpai Anda di Bincang iNews kali ini. Nah pemirsa, kita akan berbincang-bincang sedikit nih tentang sesuatu yang mungkin sudah sering didengar oleh masyarakat tentang Operasi Zebra. Namun masih banyak belum memahami apa sebenarnya Operasi Zebra 2024 yang merupakan kegiatan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan surat-surat pengemudi para kendaraan yang berada di jalanan. Nah, saat ini saya sudah berada di studio dengan Bapak PS Kabak Binop di Telantas Polda NTB, Bapak Edi Susanto. Betul. Apa kabar, Pak? Baik, Kita alhamdulillah. ngobrol-ngobrol sedikit Pak ya tentang Operasi Zebra 2024 kali Ya, ini. baik, Mas. Pak Edi, Operasi Zebra ini sering sekali saya dengar dari tahun ke tahun. Dan ini merupakan Operasi Zebra yang 2024 akan dilakukan lagi ke depannya. Nah, bisa jalan sedikit mungkin Pak untuk masyarakat, apa sih Operasi Zebra ini sebenarnya? Baik. Terima kasih, Mas. Jadi sebetulnya operasi Zebra ini adalah operasi yang sudah biasa dilaksanakan. Setiap tahun ada dilaksanakan, yang mana Polri sendiri dalam setiap tahun itu ada 3 jenis operasi. Baik. Ya, dimulai di awal tahun itu operasi keselamatan, yang kalau dulu masyarakat lebih biasa nyebut dengan simpati. Kemudian di pertengahan tahun menjelang Idul Fitri ada cipta kondisi. Untuk menjelang Idul Fitri, ya operasi patuh kami laksanakan. Kemudian di sini sebetulnya ini adalah operasi yang diadakan dalam rangka cipta kondisi dalam rangka Natal Tahun Baru. Hanya saja dalam tahun ini situasinya memang dibutuhkan untuk dilaksanakan lebih awal karena adanya kegiatan tahapan dari pilkada, dalam hal ini kampanye, tahap kampanye yang nanti sampai dengan tanggal 23 November. Kemudian adanya tahap pelantikan, tahap operasi mantap berata, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 nanti. Jadi kita sesuai dengan RGB yang sudah kita terima dari Mabes Polri dalam hal ini untuk melaksanakan operasi Zebra terhitung mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 27 Oktober selama 2 minggu. Dalam rangka cipta kondisi terkait dengan semua ini. Baik, sebenarnya Operasi Zebra ini berarti dimajukan dari jalur sebelumnya di bulan November. Jadwalnya sebetulnya tanggal 4 sampai 17 November. Baik. Namun dengan ada pertimbangan tadi, makanya jadwalnya dimajukan, jadi kita laksanakan lebih awal. Baik, boleh tahu nggak sih Pak kenapa sih namanya harus Operasi Zebra ini Pak? Operasi Zebra, sebetulnya kan Zebra itu identik, jadi ini sebetulnya untuk mengajak masyarakat sih sebetulnya. Bagaimana bisa tertib, jadi kita sebenarnya polisi ini bagaimana bisa mengubah ya masyarakat dari budaya tidak tertib menjadi tertib. Baik. Ya. Oke, apa mungkin ini gambarannya mungkin seperti pejalan kaki atau ada orang di jalan yang sedang berhenti di perempatan jalan, ada zebra cross warna hitam putih, jadi namanya Operasi Zebra gitu Pak ya? Ya, di titik penyeberangan. Ya. Baik Pak, untuk Operasi Zebra ini sendiri dilakukan di titik mana saja Pak? Jadi untuk operasi Zebra, untuk wilayah operasi kita, karena ini operasi kewilayahan, jadi seluruh wilayah yang ada di NTB, 10 Polres Kota Mataram dan 9 Polres Kabupaten lainnya, termasuk Polda sendiri melaksanakan kegiatan selama 2 minggu. Baik. Jadi mau terhitung mulai hari ini dan tadi pagi jam 7:30 kita sudah melaksanakan apel gelar, dan terhitung tadi malam pukul 00 sudah terhitung masuk tahapan operasi Zebra selama 14 hari ke depan. Titik-titiknya sendiri apakah ada di titik keramaian atau mungkin di titik strategis tempat jalan raya saja Pak? Yang pasti untuk hal itu semua kembali kepada evaluasi yang berjalan. Jadi memang titik rawan macet, titik rawan pelanggaran, titik rawan laka, itu yang menjadi fokus kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, apa saja sih Pak fokus dari kegiatan Operasi Zebra ini sendiri? Apakah nanti polisi akan tertib untuk, maksudnya menertibkan masyarakat-masyarakat yang belum melakukan apa ya, melengkapi dirinya dengan kelengkapan-kelengkapan saat berkendara seperti itu? Baik, jadi dalam operasi ini mungkin pada titik fokus kita, nah, karena operasi ini ada 14 hari, jadi mungkin di minggu pertama, tanggal 14 sampai dengan 20 ini kita fokus kepada sosialisasi ya, sosialisasi mengajak masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Jadi untuk di minggu kedua nanti kita baru akan melaksanakan kegiatan yang bersifat penegakan hukum, namun itu kan untuk kategori pelanggaran-pelanggaran yang ada sudah digariskan oleh Mabes Polri, dalam hal ini 8 kriteria. Ya salah satunya itu mungkin menggunakan HP pada saat mengemudi, melawan arus, di bawah umur,
kemudian melebihi dari batas kecepatan, pengaruh alkohol, dan odol dalam hal ini, itu salah satu dari 8 item yang memang sudah digariskan oleh Mabes Polri. Baik. Baik, dari minggu pertama ini masih lakukan sosialisasi. Berarti artinya jika ditemukan pelanggaran di jalan nanti, apakah akan langsung diberikan sanksi tilang seperti itu? Ya, itu semua dalam hal itu mungkin kalau itu pelanggaran kasat mata. Iya. Polisi dapat menindak, karena ini memang sudah tahapan operasi, jadi beda situasinya dengan rutinitas. Jadi mungkin nanti polisi bisa memberikan peneguran, tapi dalam tahap minggu pertama ini masih ditemukan lagi, mungkin bisa ditindak. Jadi kita lebih tetap kepada humanis persuasif dulu, namun tidak meninggalkan daripada tidak mengabaikan kalau memang itu ada pelanggaran yang harus ditindak, kita tindak. Baik, langsung sanksi tilang gitu Pak ya dituliskan? Iya, langsung tilang. Baik. Nah, untuk maksudnya sosialisasinya sendiri ini, edukasinya ini seperti apa bentuknya nih Pak ke masyarakat? Ya, edukasinya ya. Jadi kami tetap mengajak masyarakat dalam hal ini. Nanti itu dari Satgas Preemptif, di sini ada Dikmas dan Bintiplo, itulah nanti akan gencar melaksanakan sosialisasi. Semua lapisan sasaran semua lapis masyarakat akan disasar terkait dengan ini dan memberikan edukasi terkait dengan tertib berlalu lintas. Jadi memang mulai dari hari ini sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang dibuat oleh masing-masing Satgas, mereka sudah mulai turun ke lapangan dengan melakukan pola-pola sesuai dengan Satgas dan Satgas dan Subsatgas yang ada. Baik, kalau begitu Bapak. Nah, selanjutnya Pak, ini saya penasaran nih Pak, dengan bantuan teknologi untuk membantu Polri dalam menegakkan kesadaran berlalu lintas di jalan raya, yaitu ETLE. Mungkin nanti bisa dijelaskan Pak ya, bagaimana sih ETLE ini bekerja dan apakah sudah efektif berlangsung di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tapi jangan dijawab dulu Bapak, karena kita akan jeda. Kami akan segera kembali tetaplah bersama Bincang Anyus bersama kami. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan kalah. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bilang terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisha Dasuki. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suplah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan
di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama Bincang iNews kali ini. Masih dengan Bapak PSK Bakbid Op Ditlantas Polda NTB, Bapak Edi Susanto. Baik, Bapak, tadi saya masih bertanya-tanya nih tentang namanya ETLE. Dijelaskan dikit Pak, ETLE itu apa sih? Baik, tilang elektronik ya yang melalui kamera. Jadi itu sebetulnya ETLE itu untuk di wilayah NTB ini belum bisa berjalan dengan maksimal. Kalau kita tahu memang titiknya ada di Simpang BI, Hotel Aston, Seruni ya, di Wismas di Simpang Seruni itu sendiri. Ada 5 sama BI. Ada 5. Namun terkendalanya kita di sini kalau tilang ETLE ini belum bisa maksimal kita laksanakan karena datanya belum nasional. Baik. Ya, masih lokal NTB aja. Jadi kalau ada pelanggaran itu menyangkut kendaraan luar daerah itu belum bisa tercover, belum bisa didetek. Jadi Polda dalam hal ini untuk meminimalisir itu kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan gakum melalui hunting. Baik. Melalui hunting artinya mobile sambil patroli jika menemukan pelanggaran otomatis kita akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Baik, berarti jika ETLE ini belum optimal begitu Pak ya, kamera yang sudah berfungsi namun masih belum bisa dilakukan penilangan terkait ETLE di jalan-jalan seperti itu. Kok seandainya nanti masyarakat luar yang pakai helm gitu langsung ditegur lewat kamera gitu Pak ya? Ya, ETLE kamera. Jadi itu nanti yang data yang sudah langsung terkirim ke data ke pusat di RTMC kami, nanti disitulah sebetulnya kalau itu bisa maksimal cukup baik, tapi itu harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah juga. Jadi dan ini tidak membutuhkan biaya yang tidak kecil, jadi cukup besar karena kameranya sendiri luar biasa. Baik. Ya, jadi Polres kalau dukungan Pemda juga sangat penting di sini untuk meningkatkan pajak sebetulnya ya, pendapatan daerah. Baik. Ini cara Bapak nih, strategi Pak Edi sendiri nih untuk melihat bagaimana sih cara mengajak masyarakat di Mataram, terutama di Lombok gitu Pak, supaya lebih mau sadar terkait kelengkapan dalam berkendara itu. Baik, jadi upaya-upaya kita ini sudah kita lakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi melalui Subdit Kamsel dalam hal ini kita sudah mulai dari usia dini. Dari anak-anak sekolah itu sudah kita sasar semua, kita memberikan pengetahuan tentang tertib berlalu lintas kepada mereka. Dan memang usia-usia anak ini memang lebih produktif gitu lah. Dengan harapan nanti mungkin ke depan itu mungkin beberapa tahun ke depan lah mungkin baru bisa terbentuk situasi itu. Kalau untuk saat sekarang ini memang masyarakat secara umum budayanya masih sangat sulit sekali ya. Namun kami tetap tidak bosan, tidak capek lah untuk mengingatkan masyarakat, untuk mengajak kepada kebaikan dan juga untuk keselamatan mereka sendiri ya. Karena memang kecelakaan di jalan itu merupakan hal yang sangat tidak kita inginkan bersama. Betul sekali. Pak, ini kalau dari kacamata saya sebagai masyarakat awam gitu Pak ya, ini kalau saya misalnya dulu melihat polisi ini takut di jalan, wah apakah saya sudah lengkap kelengkapan di jalannya begitu kan. Tapi daripada cari masalah, mending saya muter balik aja gitu. Nah, tanggapan Bapak nih terkait pola pikir masyarakat seperti itu bagaimana Pak? Jadi hal ini sebetulnya bukan Bapak saja yang merasakan. Iya. Saya juga pada saat sebelum jadi polisi juga memberikan hal yang sama. Baik. Namun saat saya sudah di sini ya saya harus menjadi tantangan bagi saya juga untuk mengajak masyarakat itu bagaimana sih sebetulnya kalau kita bisa menertibkan diri kita sendiri ya. Namanya kita berkendara di jalan kan harus lengkapi diri sendiri untuk keselamatan kita sendiri. Di samping itu ya kita juga harus melengkapi kelengkapan kendaraan kita sendiri. Jadi berkendara di jalan itu tidak semaunya kita sendiri. Masih banyak masyarakat yang menggunakan jalan. Jadi tertib dan disiplin itu muncul dari diri sendiri sebetulnya ya. Budaya masyarakat itu sebetulnya tidak perlu dihindari kalau kita lengkap. Jadi kenapa harus dihindari kalau kita lengkap? Polisi tidak akan mencari-cari sih kalau memang itu masyarakat lengkap. Dan sekarang kita orientasi tidak mengurangi razia stasioner gitu ya, karena lebih banyak kepada hunting ya, hunting dengan mencari dan menemukan sambil berpatroli. Kalau masyarakat lengkap ya dipersilakan aja. Jadi utamanya kalau pengguna kendaraan sepeda motor itu ya lebih baik dia menggunakan helm karena
helm itu kan yang SNI tentunya, ya untuk melindungi diri sendiri. Manakala nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, kita sudah memfasilitasi, melindungi kepala kita dari hal yang tidak kita inginkan di jalan. Baik. Ini dari hunter-hunternya sendiri nih, tim-tim Bapak di lapangan nanti. Ini melihatnya sebenarnya dari sisi apanya sih Pak yang harus diberikan sosialisasi ataupun teguran di jalan? Misalnya selain helm, ada hal lain mungkin plat motornya atau mungkin harus pakai jaket atau bagaimana Pak? Apa saja kelengkapan yang harus mereka lengkapi di jalan? Kalau yang menjadi sasaran, jadi garis besar yang sudah ditentukan oleh Korlantas sendiri, dalam hal ini Mabes Polri melalui Korlantas itu ada 8 item itu, ya. Jadi itu kan makanya dihimbau pada masa-masa sosialisasi ini dihimbau untuk melengkapi kelengkapan kendaraan dan kelengkapan diri. Ya, jadi salah satunya itu. Tetapi untuk sasaran kita itu ada 8 item itu yang tadi saya sampaikan di awal, istilahnya berkendara menggunakan HP, melawan arus itu. Sekarang banyak sekali masyarakat yang melawan arus itu, yang tidak harus satu arah. Kadang dia melawan arus. Walaupun mepet-mepet ke samping gitu Pak, berbahaya sebenarnya. Itu sangat berbahaya. Tapi itu langsung ditindak gitu Pak kalau ada kejadian seperti itu? Yang seperti itu kalau ditemukan langsung ditindak oleh yang melaksanakan hunting, patroli, pasti ditindak. Karena itu sudah merupakan titik fokus utama kita. Ya, pengemudi yang menggunakan alkohol, melebihi batas kecepatan dalam kota ini. Itu hal-hal yang itu terutama yang muatan-muatan melebihi ketentuan, overload itu, odol lah. Jadi itu, jadi fokus kita kepada itu di tahap sosialisasi ini yang kita mengajak masyarakat untuk tertib melengkapi diri. Baik, bagaimana Bapak melihat pola berkendara masyarakat dari tahun ke tahun dari Operasi Zebra ini juga tetap dilakukan sepanjang dari tahun ke tahunnya begitu Pak? Gitu. Apakah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Kalau ya sekarang alhamdulillah ya ada perubahan dari masyarakat. Ada sebagian besar masyarakat sudah, kalau kita lihat pagi-pagi itu pada saat jam-jam sekolah itu, walaupun anak-anak itu dia sudah mulai tertib juga, tapi memang 1-2 aja lah ya di jalan itu pada jam-jam. Kita kan fokusnya kita kepada saat kalau pagi itu kita bagaimana bisa mengamankan, melancarkan jalannya mereka sampai tujuan. Tapi kalau di siang hari itu kita melihat nanti kalau memang itu ada hal-hal yang melanggar ya kita tindak. Namun secara umum masyarakat sudah mulai taat dalam berlalu lintas. Hanya saja memang beberapa saja sih tidak banyak sekali masyarakat. Kalau untuk dalam kota ya. Tapi kalau untuk di luar ya mungkin masih cukup lah. Kita katakan masih banyak yang belum tertib. Baik Pak. Nah Pak, ini beberapa waktu terakhir ini kan saya sempat lihat ya ada operasi juga. Tapi saya tidak tahu nama operasinya apa. Mungkin tidak bersama kepolisian saja, namun dengan pihak-pihak lain misalnya dari pemerintah. Apakah itu operasi sama dengan Operasi Zebra atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu Bapak, karena kita akan kembali saja dari berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat pagi Morning People.
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari ini. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih Anda masih bersama Bincang iNews kali ini pemirsa. Masih dengan Bapak PS Kabak Binob Ditlantas NTB, Bapak Edi Susanto, dengan saya ya juga akan berbicara lagi tentang Operasi Zebra di segmen terakhir kali ini. Pak Edi, tadi kan sempat saya tanyakan nih, di beberapa titik itu ada operasi juga Pak, tapi tidak hanya Polri saja yang berada di area itu. Misalnya dari pakaian dinas ASN begitu ada di sana. Itu operasi apa sebenarnya Pak? Oh, baik. Jadi itu mungkin yang dimaksud adalah operasi gabungan. Operasi gabungan. Berbeda pada operasi Zebra. Operasi gabungan itu ya datangnya dari Pemda. Dalam hal ini Bapenda. Kalau di kabupaten kota itu ada Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Jadi mereka kaitannya dengan pajak kendaraan ya. Yang istilahnya nunggak-nunggak pajak itu. Mereka tertibkan, mereka minta bantuan ya personel kepolisian dan personel kepolisian dibantu dengan instansi terkait TNI, Brimob dan Dinas Perhubungan tentunya. Ya, mereka itu menggelar operasi gabungan itu untuk tertib pajak. Artinya kalau masih ada yang menunggak pajak ya langsung bayar di tempat pada saat itu. Jadi terlepas daripada operasi kepolisian yang ada. Berarti esensi dan tendensi dari operasi Zebra dan operasi gabungan berbeda Pak ya? Operasi Zebra itu merupakan operasi untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat dan operasi gabungan itu untuk menegakkan ketertiban pajak seperti itu ya. Nah Pak Edi, untuk tadi sempat disonding nih tentang hal-hal yang ingin diluruskan tentang kedisiplinannya. Misalnya tentang menggunakan helm, melawan arus dan melebihi batas kecepatan. Helm dan batas kecepatan yang bagaimana sih standar dari Polri inginkan gitu Pak? Kalau helm ini sudah jelas sih, helm ini ada SNM standar nasional. Masih banyak juga kita ngelihat yang menggunakan helm sepeda, berkendara sepeda motor. Helm proyek gitu Pak ya? Proyek, nah itu kan itu di samping tidak SNI dan juga tidak standar dalam kalau misalnya terjadi laka segala macam jatuh kan tidak bisa dijamin. Tapi kalau yang SNI itu kan sudah melalui uji. Yang jelas kalau kemudian masalah batas kecepatan, artinya kan sudah ada sesuai dengan rambu-rambu dalam kota sekian kilo kecepatannya. Jadi kalau sudah melebihi, jadi ada semacam alat ujinya juga nanti. Tapi itu mungkin dalam kota jaranglah kita temukan dari batas kecepatan itu. Mungkin di luar-luar kota sendiri mungkin ya. Ya, jadi itu mungkin di kota-kota besar lah. Ya, kalau di sini kita masih esensi pada 7 pelanggaran itu. Kalau walaupun yang sudah digariskan 8 ya. Tapi fokus kita kepada 8 pelanggaran itu. Nah oke Pak, ini untuk masyarakat sendiri nih kan ada juga yang kritis Pak, ada juga yang mungkin menghindar. Nah kalau yang kritis ini misalnya dia menanyakan begitu Pak di stop polisi gitu, dia ingin tanyakan surat-surat kendaraannya seperti SIM STNK gitu. Apakah masyarakat berhak bertanya untuk surat tugasnya begitu Pak dari operasi Zebra ini sendiri seperti itu? Jadi tentunya polisi, tentunya kita kalau bergerak di lapangan sudah ada didasari dengan legalitas ya. Apalagi saat ini adalah masa dalam tahap operasi, terhitung operasi, otomatis kita selalu siap di lapangan dengan administrasi yang ada. Dan juga kita bukan apa istilahnya tidak melengkapi ya. Sudah pasti selalu dalam setiap kegiatan sebelum memulai kegiatan ada memberikan APP kepada personil untuk melengkapi administrasi segala macamnya. Jadi itu sudah pasti oleh tim yang turun sudah pasti dibawa untuk mengantisipasi. Memang bukan 1-2 yang kita temukan, banyak sekali yang terkait dengan ini masyarakat yang masih belum menyadari. Tapi kalau kita selalu antisipasi dan itu wajib kita
bawa kemanapun kita melakukan kegiatan. Berarti masyarakat bisa bertanya begitu Pak kalau Ya, memang silakan saja gitu masyarakat, kan, hak begitu, masyarakat ya. itu. Baik. Hak masyarakat itu bertanya. Tapi kalau seandainya masyarakat tidak melakukan pelanggaran nih Pak, udah lengkap semuanya, sudah sesuai prosedur di jalanan, apakah nanti di operasi zebra sendiri akan dilakukan sosialisasi lagi begitu, di stop terus kemudian ditanya-tanyakan seperti itu Pak? Ya jelas kan tadi sudah disampaikan kalau masyarakat tertib, disiplin, sudah sesuai dengan ketentuannya. Kita akan paling silakan dia diarahkan aja, tapi kan untuk masyarakat yang tertib kita persilahkan untuk Baik. ya namanya kita kan apa namanya istilahnya dalam operasi ini karena banyaknya kendaraan di jalan ya. Iya. Tapi memang sudah APP-nya sudah jelas, arahan kepada pimpin acara pemeriksaan pasukan sudah jelas untuk memprioritaskan pada pelanggar yang benar-benar melanggar. Baik. Pak, ini dari kacamata Bapak Edi sendiri kalau melihat di jalanan ya kita tidak menutup mata dengan teknologi Pak ya. Ada namanya sepeda listrik sekarang. Apakah sepeda listrik termasuk dalam kategori kendaraan bermotor di jalanan atau tidak? Dan termasuk tidak dengan apa ya bahasanya? Orang-orang yang nantinya akan diberikan sosialisasi zebra nih, sepeda listriknya Pak. Kaitan dengan? Dengan operasi zebra. Jadi sepeda listrik ini ada di jalanan begitu Oh Pak? gitu, di jalan. Yang pasti kalau sepeda listrik memang peruntukannya bukan untuk di jalan raya. Baik. Sepeda listrik itu untuk di komplek. Jadi kalau misalnya sepeda listrik terjadi laka lantas di jalan raya, asuransinya tidak akan diklaim, tidak bisa. Jasa Raja tidak akan membayarkan klaim asuransinya karena bukan jenis sepeda motor, kendaraan bermotor, bukan jenis kendaraan bermotor. Jadi tidak bisa diklaim asuransinya. Jadi ini makanya kita selalu mengingatkan kepada pengguna-pengguna sepeda listrik itu, kalau bisa janganlah digunakan di jalan raya. Baik. Pernah kita lakukan upaya juga sepeda listrik kita amankan untuk diambil di kantor. Baik. Sambil kita memberikan sosialisasi. Baik, Pak Edi. Tapi ya sudah banyak sekali di jalan raya. Mungkin butuh waktu untuk melakukan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan saja. Iya, Pak Edi, ini itu di segmen terakhir mungkin Pak Edi ingin ada yang disampaikan untuk masyarakat sebagai closing statement nih Pak. Baik, terima kasih kepada masyarakat NTB. Ya, kami dari Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, mengajak kepada masyarakat untuk selalu taat dan tertib berlalu lintas. Baik itu ada kegiatan operasi maupun kegiatan tidak ada operasi. Karena taat dan tertib itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Ya, karena berkendara di jalan adalah bukan hanya kita sendiri, masih banyak pengguna kendaraan yang lain. Jadi semua kembali kepada kita untuk keselamatan kita sendiri masing-masing. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak Edi sudah berbincang dengan kami di Bincang Aja sekali terkait Operasi Zebra 2024. Ya, pemirsa, tertib lalu lintas tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi lebih untuk menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Untuk itu, lengkapi diri Anda dengan alat-alat keselamatan di jalan. Dan terima kasih sudah bergabung dengan Bincang News kali ini. Saya Hidayat Aditya pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.